Salam pemirsa, salam damai sejahtera bagi kita semua. Senang rasanya kita bisa berjumpa kembali bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White, yang dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, Dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Ini adalah ajakan untuk kita. Jika kita mau percaya dan mau bersandar kepada Tuhan, mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan, maka Dia menawarkan kepada kita suatu jalan yang luar biasa. Kita selalu datang kepada Tuhan dengan segala beban kita, dengan segala perkara yang kita hadapi, dan kita tetap percaya dan mengikuti Dia di dalam kehidupan kita. Kita akan masuk dalam pembahasannya dengan judul Mata Air Kehidupan. Ayat intinya terdapat dalam Kolose 1 ayat 9, supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Surat kepada orang Kolose dipenuhi dengan pelajaran-pelajaran yang tertinggi nilainya kepada semua orang yang mengambil bagian dalam pelayanan Kristus. Pelajaran-pelajaran yang menunjukkan keesaan maksud dan keagungan tujuan yang akan kelihatan dalam kehidupan dari Dia yang dengan benar menggambarkan juru selamat, meninggalkan segala sesuatu yang akan menghalangi Dia dari mengadakan kemajuan di dalam jalan yang menuju ke atas, atau yang akan mengalihkan kaki orang lain dari jalan yang sempit. Orang percaya akan menyatakan dalam kehidupannya setiap hari kemurahan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, panjang sabar, dan kasih Kristus. Kuasa dari kehidupan yang lebih tinggi, lebih suci, dan lebih mulia adalah keperluan kita yang besar. Dunia mempunyai terlalu banyak pikiran kita, dan kerajaan surga terlalu sedikit. Oke, di sini berbicara tentang Yesus adalah mata air kehidupan kita. Kenapa Yesus adalah mata air kehidupan kita? Karena Dialah sumber segala hikmat, segala akal budi, ya, segala berkat itu ada padanya. Yang tadi dunia tawarkan itu memang banyak, sedikit yang mencari surga, tapi banyak yang mencari dunia. Ya, di sini katakan bahwa kuasa dari kehidupan yang lebih tinggi, lebih suci, dan lebih mulia adalah keperluan kita yang besar. Dunia mempunyai terlalu banyak pikiran kita, dan kerajaan surga terlalu sedikit. Artinya pikiran kita ini terlalu banyak, ya, dunia yang masuk di dalam pikiran kita, sehingga kerajaan surga yang ada di pikiran kita itu cuma sedikit. Jika Tuhan adalah sumber segala hikmat kita, sumber mata air kehidupan kita, maka biarlah kita datang kepada Tuhan. Tetapi Tuhan adalah mata air kehidupan kita, lalu kita mencari yang lain, mencari yang lebih lagi daripada Tuhan. Itu kita sudah mengandalkan akan kehebatan kita sendiri, meninggikan diri kita sendiri. Kita pakai akan pemikiran kita. Ya, di sini juga dikatakan bahwa surat kepada Kolose dipenuhi dengan pelajaran-pelajaran yang tertinggi nilainya kepada semua orang yang mengambil bagian dalam pelayanan Kristus. Pelajaran-pelajaran yang menunjukkan keesaan maksud dan keagungan tujuan yang akan kelihatan dalam kehidupan dari Dia yang dengan benar menggambarkan juru selamat. Artinya pelajaran atau pelayanan yang kita ambil saat ini, biar kita mau menjalaninya terus. Jangan kita selalu berhenti oleh karena masalah yang kita hadapi. Biarlah kita selalu datang kepada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, walaupun kita mempunyai pencobaan, walaupun kita mempunyai masalah yang ada dalam kehidupan kita. Tetapi kita mau praktekkan pelajaran atau pelayanan yang sudah diberikan kepada kita, maka kita akan menerima kasih karunia Kristus. Sama seperti orang-orang Kolose, dipenuhi dengan pelajaran yang sangat luar biasa. Mereka mengenal Kristus, mereka tahu Kristus, mereka datang kepada Tuhan.
biarlah pelajaran ini kembali di dalam kehidupan kita. Biarlah pelajaran ini kembali dalam kehidupan saya. Dari kesempatan tinggal kesempatan, pelajaran demi pelajaran. Saya bisa belajar dari pelajaran dan kesempatan dan juga pengalaman mereka. Karena kita tahu bahwa kita akan hidup bila kita mau berserah kepada Tuhan, bila kita mau datang kepada Tuhan. Jangan kita pakai akan segala hikmat kita, segala kekuatan kita untuk mencari dunia. Tetapi bagaimana kita mau mencari kerajaan surga itu? Kembali di dalam kehidupan kita. Pelajaran apa yang akan kita ambil dari firman ini? Pengalaman apa yang harus kita pakai di dalam kehidupan kita? Berada di kesempatan ini, kita dapat belajar kembali bagaimana Yesus mau membawa kita kepada terang, kepada orang yang mau mencari Yesus. Dan biarlah kita menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk kita dapat berkarya untuk Tuhan. Tuhan memberikan kita hikmat, Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita pengertian. Untuk apa, saudara-saudara? Untuk kita bisa mengerjakan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan. Dikatakan dalam pelayanan Kristus, apa yang harus kita lakukan untuk Kristus, apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Sedangkan kita sudah berada di dalam pelayanan. Biar kita mau berkarya bagi Tuhan. Biar kita mau pakai akan janji Tuhan itu. Biar kita mau menerima akan teladan, akan tabiat Kristus. Sehingga kita bisa menjalankan akan pelayanan ini. Meskipun berat, meskipun sulit, sukar untuk kita hadapi. Tetapi dengan hikmat pengertian yang benar yang berasal daripada surga, kita akan mendapatkan jalan yang terbaik. Asalkan kita setia, asalkan kita mau percaya terus kepada Tuhan kita. Ya. Sehingga dikatakan bahwa meninggalkan segala sesuatu yang akan menghalangi dia dari mengadakan kemajuan di jalan yang menuju ke atas, atau yang akan mengalihkan kaki orang lain dari jalan yang sempit. Orang percaya akan menyatakan dalam kehidupannya setiap hari kemurahan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, panjang sabar dan kasih Kristus. Ya, inilah jalan yang harus kita tempuh. Kita mau berjalan di jalan yang sempit apa kita mau berjalan di jalan yang lebar? Pilihan kita ada di tangan kita. Jika kita mau berjalan di jalan yang sempit, maka kaki kita akan dipindahkan. Maka itu akan keluar kata-kata kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan untuk Tuhan. Karena satu-satunya jalan kita mau ke surga. Janganlah kita lari. Janganlah kita kecewa. Janganlah kita kesal dengan apa yang akan kita lewati. Tapi dengan kita mau bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu memberikan kita jalan yang tepat. Jalan yang benar. Ya, untuk kita mau diproses Tuhan. Dalam usahanya untuk mencapai cita-cita Allah baginya. Orang Kristen jangan pernah putus asa. Kesempurnaan akhlak dan rohani oleh rahmat dan kuasa Kristus dijanjikan kepada semua orang. Yesus adalah sumber kuasa, mata air kehidupan. Ia membawa kepada kita perkataannya dan dari pohon kehidupan mempersembahkan kepada kita daun-daun untuk penyembuhan jiwa-jiwa yang sakit. Ia memimpin kita ke takhta Allah dan menempatkan ke dalam mulut kita suatu doa dengan mana kita dibawa ke dalam hubungan yang langsung dengan Dia. Untuk kepentingan kita, Ia menjalankan segala tenaga yang berkuasa dari sorga. Pada setiap langkah kita menjamah kuasanya yang hidup. Ya, di sini juga katakan dalam usahanya untuk mencapai cita-cita Allah baginya, orang Kristen jangan pernah putus asa. Sangat luar biasa pelajaran kita. Tuhan mengajarkan kita jangan pernah kita putus asa.
Jangan pernah kita mau stuck di tempat itu saja. Tetapi bagaimana kita mau berjalan terus, mau melakukannya terus. Walaupun kita tidak melihat. Tetapi jika kita mau percaya, kita mau melakukan itu, Tuhan akan memberikan kita kelegaan, Tuhan memberikan kita sukacita. Ya. Di sini dikatakan bahwa Ia membawa kepada kita perkataannya, dan dari pohon kehidupan mempersembahkan kepada kita daun-daun untuk penyembuhan jiwa-jiwa yang sakit. Ia memimpin kita ke takhta Allah dengan menempatkan ke dalam mulut kita suatu doa, dengan mana kita dibawa ke dalam hubungan yang langsung dengan Dia untuk kepentingan kita. Ia menjalankan segala tenaga yang berkuasa. Bayangkan, Dia memikirkan kita, saudara-saudara. Dia pakai kuasa yang daripada sorga. Dia mau supaya kita terus bersama dengan Dia. Ya, pelajaran yang sangat luar biasa. Di sini dikatakan bahwa Allah tidak menaruh batas kepada kemajuan mereka yang ingin supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Oleh doa, oleh kewaspadaan, oleh pertumbuhan dan pengetahuan dan pengertian, mereka harus dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya. Ya, di sini dikatakan untuk kesempatan yang besar ini biarlah kita memberikan terima kasih kepada-Nya yang melayakkan kamu untuk bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-Nya yang kekasih. Renungkan lebih dalam. Seberapa besar komitmen saya untuk mengalami kemajuan tak terbatas yang ditawarkan oleh Yesus kepada saya? Apakah saya sungguh-sungguh berhasrat untuk dipenuhi dengan pengetahuan akan kehendak-Nya dalam segala hikmat dan pengertian rohani? Tuhan memberikan kita kebebasan. Ya, Tuhan memberikan kita supaya kita selalu mengerti, selalu kita percaya kepada Tuhan. Dengan kesempatan ini biarlah kita mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan itu. Ambil tindakan kita, ambil komitmen kita. Apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan kita. Biarlah dengan hari ini, dengan firman ini, kita dapat belajar dengan kehidupan kita. Kedagingan kita dikikis. Biarlah kita selalu percaya kepada Tuhan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan akan berikan kita segala sumber mata air yang benar. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan berikutnya dan Tuhan memberkati.